是我谈吐二位的机缘，而是这小家伙一直敬娇儿姑娘高抬贵手，放他一马吧。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Yang Kai memikirkan jalan keluar dengan wajah muram. Tiba-tiba, cahaya pekat di dalam gua itu penuh dengan cahaya. Dia melihat elemen-elemen nyata melonjak di dalam tubuhnya, dan energi yang terlihat menyembur keluar dari tubuhnya. Begitu Zhen Yuan bersentuhan dengan udara, tampaknya sesuatu yang luar biasa telah berubah dan menjadi benang sutra putih kristal. Benang-benang sutra ini menggantung di sekitar tubuh Fan Qingluo, melilitnya terus-menerus. Seiring berjalannya waktu, benang-benang sutra ini menjadi semakin padat. Yang dapat dilihat Yang Kai hanyalah elips putih seperti kepompong ulat sutra. Tampaknya seperti tenda, menutupi Fan Qingluo, pantulan tubuhnya yang indah di sisi kepompong ulat sutra oval ini, kabur, orang tidak dapat melihat. Jika tidak ada aroma yang perlahan menyebar di dalam gua, aroma itu terhirup, detak jantung Yang Kai perlahan bertambah cepat, darah perlahan mendidih, napas juga berangsur-angsur menjadi berat. Pemandangan di sekitarnya berubah, gua yang redup menghilang, api yang berkobar menghilang, kepompong ulat sutra putih kristal dan kipas cahaya di dalamnya juga menghilang. Melihat sekeliling, dia melihat selusin gadis muda dikelilingi oleh tubuhnya, bernyanyi dan menari di sekelilingnya. Gadis-gadis muda menari di sekitar Yang Kai dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya. Ilusi yang indah seperti ini benar-benar terlalu banyak untuk menguji pikiran seseorang. Untungnya, meskipun Yang Kai juga terpengaruh, dia sadar pada saat kritis. Dia pikir dia telah memecahkan ilusi, tetapi ketika Yang Kai bangkit lagi, dia menemukan bahwa pemandangannya tidak berubah. Meskipun selusin gadis muda telah menghilang, ada tempat tidur harun dengan tirai tergantung di aula. Di tempat tidur dupa, seorang wanita sedang berbaring malas, satu tangan menopang kepalanya, dan dia kebetulan tersenyum dan melihat ke sisi ini. Wanita di ranjang itu melambaikan tangan dengan lembut kepada Yang Kai, menarik pikiran Yang Kai yang telah pulih. Seperti yang dapat dilihat, Fan Qingluo sedang berbaring di ranjang dupa. Tiba-tiba membuka matanya, Yang Kai duduk di tempat yang sama berkeringat di sekujur tubuh, terengah-engah. Melihat ke atas, Yang Kai dapat melihat bahwa tidak jauh dari sana, Fan Qingluo masih berada di dalam kepompong ulat sutra putih. Yang Kai tidak tahu sudah berapa lama ia berada di luar. Sebaliknya, Yin dan Yang Huan Gong masih bekerja. Energi yang besar dan murni datang dari kepompong ulat sutra putih dan menyatu ke meridian Yang Kai. Yang Kai menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan perlahan-lahan menenangkan darah yang bergolak. Dia tidak tahu mengapa ilusi itu tiba-tiba hancur, tetapi yang pasti semua ini ada hubungannya dengan Yin dan Yang Huan Gong. Keterampilan Yin dan Yang Huan adalah keterampilan kultivasi ganda. Itu harus menahan keterampilan menyanjung Fan Qingluo, sehingga dapat menyingkirkan ilusi dengan sukses. Setelah dia tenang, Yang Kai berhenti memperhatikannya, dan dia menjalankan Huan Gong dengan sepenuh hati. Pada saat yang sama, di bawah tarikan Huangong, energi dipisahkan dari kepompong ulat sutra putih Fan Qingluo, dan dimasukkan ke dalam meridian dan ladang ramuan Yang Kai. Secara bertahap, Yang Kai tiba-tiba merasa seolah-olah dia memiliki beberapa hubungan halus dengan Fan Qingluo di kepompong ulat sutra. Yang Kai terkejut. Bagaimana kamu bisa masuk? Fan Qingluo membuka mulutnya sedikit. Tidak, ini adalah kesadaran ilahi. Kamu telah memasuki lautan pengetahuanku. Fan Qingluo berseru kaget. Bagaimana kamu bisa masuk ke lautan pengetahuanku? Aku tidak tahu. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan melihat ke bawah. Seperti yang diharapkan, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki tubuh, tetapi kesadaran ilahi secara tidak sengaja masuk ke lautan kesadaran pihak lain. Dengan rasa ingin tahu melihat lautan luas di bawah, tampaknya ada kekuatan penghancur yang melonjak di air laut di sini. Yang Kai tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Ini adalah pemahamanmu tentang lautan. Keluarlah dari sini. Fan Qingluo berteriak dengan tergesa-gesa. Namun, dia masih diam-diam diserang oleh Yang Kai. Terkejut, melihat Yang Kai masih tinggal di lautan pengetahuannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa cemas dan marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu tidak pergi, aku akan membiarkanmu tinggal di sini selamanya. Yang Kai terkejut dan bahkan berkata, jangan pergi sekarang.
Aku belum melihat seperti apa lautan itu. Aku hanya melihatnya. Ketika kesadaran ilahi Yang Kai pergi, Fan Qingluo tidak bisa menahan perasaan lega. Tidak hanya itu, jika kedua pikiran bersinggungan, itu akan menjadi masalah besar. Fan Qingluo benar-benar takut kalau Yang Kai baru saja mulai bernafsu pada jiwanya sendiri. Untungnya, dia masih waras dan belum berbuat terlalu banyak. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Yang Kai perlahan membuka matanya dan menggerakkan tubuhnya yang kaku sedikit, tubuhnya tampak mengandung kekuatan yang tak terbatas. Tubuhnya melonjak dan kondisinya luar biasa. Tingkat keempat dari Zhenyu Wanjing. 10 hari meditasi ini, ditambah dengan pemisahan sejumlah besar energi murni dari kepompong ulat sutra putih milik Fan Qingluo, membuatnya menembus level ini dalam satu gerakan, dan memperoleh banyak hal. Yang Kai mendongak dan melihat penyihir wanita bersandar malas di dinding gua, dan matanya yang indah menatapnya. Yang Kai terkejut. Zhenyuan di tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari. Fan Qingluo Jiao tersenyum, berkata, "Jika aku ingin membunuhmu, sudah dimulai, kamu memiliki beberapa nyawa tidak cukup untuk hidup." Saat ini, ekspresinya santai. Dia tertawa dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih karena tidak membunuhku." Fan Qingluo menggelengkan kepalanya. "Aku tidak ingin membunuhmu, menculikmu ke sini juga masalah yang mendesak." Sambil berbicara, dia terbatuk pelan dan tampak pucat. "Ada apa denganmu?" Yang Kai mengerutkan kening dan menatapnya. Napas penyihir itu jauh lebih lemah dari sebelumnya, dan dia tampak terluka. "Bukan itu yang kau lakukan," Fan Qingluo berkata. "Aku." Yang Kai menunjuk dirinya sendiri, wajahnya bingung. "Apa yang telah kau lakukan padaku?" "Tidak ada." Yang Kai bingung. "Lalu mengapa kau mengambil banyak energiku?" Yang Kai tampak tercengang. Mengingat pengalamannya sebelumnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku jatuh ke alam mimpi. Aku menabrak naga dan phoenix bersamamu, dan aku tidur denganmu. Kemudian aku menggunakan satu set keterampilan, dan kemudian aku melepaskan diri dari alam mimpi." Wajah Fan Qingluo sedikit merah, menatapnya dengan tidak percaya. "Bersamaku? Yah, kamu sangat aktif dan berani." Yang Kai mengangguk dan mengingat penampilan Fan Qingluo di ranjang yang harum. "Bajingan kecil." Fan Qingluo meludah dengan ringan. "Apakah itu memengaruhimu?" Yang Kai bertanya. "Apa yang kamu katakan?" Fan Qingluo menarik napas dalam-dalam. "Ketika aku menerobos, energiku dialihkan olehmu, apakah menurutmu itu ada pengaruhnya?" Yang Kai merasa malu. "Tidak bisa. Aku tidak tahu. Jika kau tahu, aku pasti sudah membunuhmu." Fan Qingluo menatapnya dengan benci, "Bagaimana bisa kau meninggalkanku seperti ini?" "Jadi kau tidak berhasil," jawab Yang Kai. "Tidak. Tidak hanya tidak berhasil, tetapi juga menderita serangan dan kekuatannya menurun drastis. Aku tidak tahu kapan harus menunggu terobosan berikutnya. Kau bilang, apakah ini salahmu? Bagaimana aku bisa disalahkan?" Yang Kai mencubit hidungnya, dia menatapnya dengan penuh arti dan berkata, "Kau berada di level berapa sekarang?" "Tingkat pertama dari Zhenyu Wanjing, apakah kau puas?" Fan Qingluo tidak menjawab dengan suasana hati yang baik, dan dia melihat ke arah Yang Kai. Gadis iblis ini hanya memiliki satu level keadaan Zhenyuan, yang lebih rendah dari levelnya sendiri. Tidak perlu takut padanya. Namun, meskipun dia lebih rendah dari levelnya sendiri, bagaimanapun juga, fondasi Sang Master masih ada di sana. Jika benar-benar ingin bertarung dengannya, tidak harus menang atau kalah. Untungnya, tidak peduli siapa mereka tidak memiliki niat untuk saling membunuh. Mereka seharusnya tidak saling bertarung. "Yah, saya tidak bisa menyalahkan kalian, jika saya tidak menawanmu, saya tidak akan mengalami nasib buruk seperti ini. Saya yang memintanya." Fan Qingluo menjawab pelan. Mendengar ketulusannya, Yang Kai juga merasa bersalah dan mengangguk. "Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan saya sebelumnya." Setelah beberapa saat bergosip, Yang Kai tiba-tiba berdiri dan berkata, "Anda beristirahatlah. Saya akan mencari sesuatu untuk dimakan." "Hati-hati," Fan Qingluo menjawab. Yang Kai menatapnya dengan heran. Dia tidak tahu bagaimana dia peduli pada dirinya sendiri. Dia tidak memikirkannya. Dia berbalik dan keluar dari gua. Setelah Yang Kai pergi, Fan Qingluo menghela nafas. Tangan putihnya menyentuh hatinya, dan wajahnya memerah. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Cinta." Fan Qingluo memiliki konstitusi khusus dan keterampilan kultivasi khusus.
Meskipun dia menawan, dia hanya akan menyukai seorang pria dan menjalin hubungan dengan pria itu sekali dalam hidupnya. Yang Kai duduk tidak jauh di depannya, dan ada api unggun yang sedang membakar daging buruan yang setengah matang. Ada apa? Bisakah kamu memakanku? Fan Qingluo menatap Yang Kai sambil tersenyum. Ya, asalkan kamu tidak keberatan. Aku khawatir kamu tidak seberuntung ini. Fan Qingluo tersenyum berulang kali. Setelah beberapa saat, daging buruan itu dipanggang. Yang Kai merobek kaki daging dan memberikannya kepadanya. Sambil tersenyum, Yang Kai bertanya, tempat apa ini? Aku belum sempat bertanya padamu. Kau sendiri tidak tahu di mana kau berada, bukankah tanah suci yang kau lihat? Tanah suci? Tanah suci apa? Jawab Yang Kai. Fan Qingluo berkata, apakah kau benar-benar bingung atau pura-pura bingung? Yang Kai berkata sambil tersenyum. Saya benar-benar tidak begitu jelas, bingung untuk datang ke sini. Melihat bahwa dia tidak berbohong, Fan Qingluo berkata, ini adalah tanah suci Changyun. Tanah suci Changyun, awan gelap dan tempat-tempat jahat. Yang Kai terkejut dan menatap Fan Qingluo dengan kaget. Kamu bukan murid tanah suci. Fan Qingluo mengerutkan kening dan berkata, kejahatan di mulutmu, adalah jalan di hati kita. Hanya saja kita memiliki ide yang berbeda. Kita harus mencetak gol dengan sangat jelas, yang membuat dunia lebih kontroversial. Pikiran Yang Kai berkelebat. Dia bangkit dan menatap penyihir di sisi yang berlawanan. Matanya menyipit. Dia berkata, Ratu yang mempesona Fan Qingluo. Tanah jahat Changyun, di bawah penguasa jahat, 6 raja jahat. Raja Guntur, Raja Tiran, Raja Hantu, Ratu yang menggoda, Raja Kilat, Raja Racun Pemusnah. Karena hubungan antara kelahiran Tuan Jahat, Yang Kai juga belajar sedikit tentang tanah jahat Changyun beberapa waktu lalu, di antaranya nama-nama 6 raja jahat secara alami terdengar. Di antara 6 raja jahat, hanya ada satu putri. Tidak heran saya akrab dengan nama itu sebelumnya. Sungguh kejutan yang bagus melihat Tuan yang membuka kipas. Mengapa? Takut. Takut. Yang Kai tiba-tiba menyeringai dan tampak acuh tak acuh. Apa yang harus ditakuti? Hanya saja wanita tercantik di dunia ada di depanmu, beberapa di antaranya tidak benar. Ketika dia mengangkat tangannya yang polos, potongan daging hewan itu langsung mengenainya sebagai senjata tersembunyi. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai merobek sepotong daging panggang dan menyerahkannya dengan sopan. Fan Qingluo menatapnya dengan pandangan buruk dan mendengus, sesuatu yang ternoda air liur tidak ada lagi. Bukannya aku belum makan, gumam Yang Kai, tetapi tidak memaksanya. Di tengah hutan lebat, Qiu Yimeng dan yang lainnya berlarian dengan tergesa-gesa. Di belakangnya, Luo Xiaoman dan Bai Yunfeng terlihat berantakan. Ada banyak luka di tubuhnya. Selain itu, ada 2 atau 3 orang yang hilang dari 10 alam asli. Berlari cepat, Zhen Yuan lewat terlalu cepat. Ada sebuah bukit kecil di depannya. Qiu Yimeng menarik napas. Berhenti di depan dan beristirahatlah. Orang-orang di belakang seharusnya tidak mengejar begitu cepat. Kalian bisa kembali nanti setelah beberapa saat. Setelah beberapa saat, orang-orang itu menemukan tempat untuk duduk dan mengambil pil untuk pemulihan. Sejak hari itu, mereka bertemu dengan wanita menggoda berpakaian merah, dan mereka mulai bernasib buruk. Wanita itu membunuh 3 tempat Senyu. Kemudian, di bawah kepemimpinan Qiu Yimeng. Sebelum mereka memahami situasinya, mereka dikelilingi oleh sekelompok praktisi seni bela diri yang telah berlatih keterampilan jahat. Setelah pertempuran, sulit untuk membuat celah. Saudari Qiu, tempat apa ini? Mata besar Luo Xiaoman penuh dengan kepanikan. Mendengarkan pertanyaan Luo Xiaoman, ekspresi Qiu Yimeng tertegun, ragu-ragu sejenak, lalu perlahan berkata. Jika aku tidak salah, ini seharusnya tanah jahat Changyun. Tanah jahat Changyun. Luo Xiaoman berseru, matanya bergetar. Yang lain juga menatapnya dengan heran. Bai Yunfeng mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak percaya, Nona Qiu, bagaimana Anda bisa yakin bahwa ini adalah tanah jahat Changyun? Qiu Yimeng meliriknya dengan ringan dan berkata dengan santai. Selain Changyun, di mana begitu banyak prajurit jatuh ke jalan jahat? Tidakkah Anda melihat cara mereka bertarung? Itu tidak berarti bahwa tempat ini adalah tempat awan gelap. Bai Yunfeng masih tidak bisa mempercayainya. Autum Yimeng terkekeh, nadanya tegas. Saya tegaskan, ini adalah Changyun Evil Land. Ada banyak sekali master dan iblis di mana-mana di Dark Cloud dan Evil Land. Tidak ada master yang melindungi orang-orang ini. Tidak mungkin untuk menerobos blokade dan pergi dengan selamat. Secara khusus, Qiu Yimeng dan Luo Xiaoman sama-sama terlahir dengan kecantikan alami.
Para pejuang jahat yang melakukan segala macam kejahatan benar-benar menangkap mereka. Sisa waktu untuk beristirahat. Untungnya, tidak banyak tuan di antara orang-orang yang mengejar kita, kalau tidak, kita tidak akan punya tempat untuk lari. Autumn mengingat mimpi itu. Sekelompok orang yang berbakat pulih dalam waktu kurang dari setengah jam. Qi Yimeng tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Cepatlah, seseorang datang." Mendengar teriakannya, orang banyak dengan cepat terbangun dari meditasi dan mengikutinya pergi. Dalam bulan ini, Qi Yimeng mencari pergerakan musuh berkali-kali sebelumnya, dan kemudian memimpin orang-orang untuk menghindari banyak bahaya. Yang Kai dan Fan Qingluo berjalan di hutan. Setelah bersama satu sama lain selama hampir sebulan, Yang Kai menemukan bahwa penyihir itu cukup kuat, dia tampak menawan. Dia berusia sekitar 28 tahun, tetapi dia memiliki keterampilan, dia tidak berbeda dari gadis remaja. Sebaliknya, dia memiliki temperamen yang unik selama bertahun-tahun. Meskipun mereka sudah lama bersama, mereka jarang berbicara satu sama lain. Fan Qingluo tidak banyak bicara, mereka membosankan. Sebagian besar waktu mereka bermeditasi dan berlatih, dan tidak pernah bersantai sejenak. Menurut Fan Qingluo, dia keluar untuk mencari sesuatu, yang banyak berhubungan dengannya. Ibunya datang untuk mencarinya di tahun-tahun itu. Sebelumnya, neneknya datang untuk mencarinya. Sekarang gilirannya. Berjalan di sepanjang jalan, alis Yang Kai berkerut, sisi matanya curiga padanya, berhenti untuk menghentikan langkahnya, "Cantik, aku bertanya padamu." "Apa?" Fan Qingluo juga berhenti dan menatap Yang Kai. "Apakah kamu tersesat?" Yang Kai menanyakan tebakannya. Wajah Fan Qingluo menunjukkan sedikit ekspresi yang tidak wajar. Fan Qingluo sedikit tersipu dan mendengus. "Bagaimana kalau tersesat? Apakah aneh?" Yang Kai tersenyum kecut, "Tersesat? Kamu bilang lebih awal, kupikir kamu memiliki tujuan yang jelas, putih bersamamu selama berhari-hari. Tetapi setidaknya dia juga seorang ahli. Bagaimana dia bisa tersesat?" Yang Kai berpikir bahwa itu agak tidak terbayangkan. "Kamu tahu apa?" Fan Qingluo mendengus dingin. "Ini adalah hutan kipas. Ada susunan alami di dalamnya. Itu meliputi area 100 mil. Jika kekuatanku masih ada, aku secara alami akan menemukan jalan keluar, tetapi sekarang aku hanya bisa mengambil risiko. Lagi pula apa masalahmu? Itu bukan urusanku." Yang Kai marah. "Siapa yang akan membagi energiku ketika aku menerobos? Siapa yang membuatku menderita, dan kekuatanku turun tajam?" Fan Qingluo menatapnya sambil tersenyum dan menghela napas. "Aku tahu kamu sedikit aneh. Tingkat keempat wilayah Yuan sebenarnya telah mengembangkan kesadaran ilahi. Tetapi tanpa tingkat kondisi mental, tidak mungkin untuk melihat jalan keluar. Hemat energimu. Cantik, kita dalam masalah." Yang Kai menatapnya, wajahnya sedikit berubah. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam berjaga-jaga terhadap orang-orang yang datang. Begitu 6 atau 7 orang di sana jatuh, mereka menemukan Yang Kai dan Fan Qingluo. Mereka mengejar Qi Yimeng dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Fan Qingluo berbaju merah, wajah mereka tiba-tiba berubah dan mereka semua mundur. Fan Qingluo hanya menatap mereka sambil tersenyum, dan temperamennya yang superior menjadi semakin jelas. Ketika dia menatap mereka seperti ini, wajah mereka menjadi semakin tertekan, dan mereka semua bingung. Mereka semua gemetar, dan wajah mereka tiba-tiba pucat. Salah satu dari mereka, seorang ahli dari tingkat 3 negeri ajaib, bergegas maju, memberi hormat dengan hormat dan berkata dengan suara gemetar. "Bawahanku Guo Yuanming telah bertemu dengan Ratu. Aku tidak tahu apakah kau ada di sini. Jika kami memiliki pelanggaran, mohon maafkan aku." Dia sama sekali tidak berani menatap Fan Qingluo. "Baik, tuanku." Yang lain juga buru-buru memberi hormat. Semua orang mengangkat tangan mereka sedikit gemetar.